Kalau buat pemuda yang lain yang kurang support dari orang tua, mungkin harus dibuktikan dulu gitu ya. Kalau apa yang mau kita usahakan itu benar-benar menghasilkan. Mungkin dari situ orang tua akan setuju, mensupport juga. Buat generasi Hindu Nusantara, jangan gengsi untuk usaha di desa. Untuk sukses itu nggak harus di kota. Kita bisa baca peluang usaha di desa. Seperti saya, ternak kambing ini kan awalnya sih diremehin sama orang gitu ya. Tapi tetap saya kekeh ternak, masa nggak ada hasilnya. Setelah sekian tahun, berapa 2 tahun, baru tuh kelihatan dia. Mulai jual-jual anak-anakannya. Kayak tadi yang saya pegang itu. Harga 5 jutaan, kalau itu punya 10 ekor kan udah berapa itu duitnya, tinggal dikalikan. Jadi kalau pemuda itu jangan gengsi. Kalau gengsi kita ketinggalan sama generasi yang lain. Perkenalkan, nama saya I Gede Putu Ginante. Alamatnya di Desa Sumpernadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Kalau hobi sih banyak ya. Mancing hobi, main bola juga hobi. Ternak juga hobi. Dulu sih ternak bebek pernah. Kalau kambing ini baru-baru ini. Boleh diceritain sebagai generasi Hindu saat ini cara kita membaca peluangnya gimana? Cara membaca peluang? Cara membaca peluang supaya kita bisa ada penghasilan. Kalau membaca peluang sih lihat di lingkungannya, Mas. Kalau di desa sih cocoknya kalau nggak pertanian ya peternakan gitu. Kalau peternakan kan banyak juga, nggak harus kambing. Ada ayam, bebek. Semua menghasilkan asalkan kita tekun. Itu sih kuncinya. Ceritain awal mulanya ternak kambing ini. Awal mulanya ini kok bisa hobi, kemudian sama orang tua direstui apa enggak? Oh iya. Awal mula sih nggak suka sama sekali, Mas, karena bau terus harus ngarit, manjat, ngeramban gitu ya. Tapi banyak yang ngedukung, katanya coba aja dulu gitu ya. Lihat-lihat di YouTube, ada kambing etawa. Nyobalah pelihara 3 ekor. Dirawat, ternyata menghasilkan. Hasilnya lumayan. Nambah lagi. Gitu. Kalau alasan terkuat sih, awal-awal kan banyak pilihan tuh, Mas. Mau ternak babi, apa sapi, apa kambing. Kalau sapi, modalnya terlalu gede kayaknya, Mas. Kalau babi, pakannya yang mahal. Kalau kambing kan bisa ngarit kalau nggak bisa beli pakannya. Terus dibandingin itu, kalau duit 10 juta nih, beli sapi kan dapat 1. Kalau kambing bisa dapat 3 ekor kalau etawa. Terus profitnya lebih cepat di kambing produksinya, karena 1,5 tahun dia mana 2 kali. Kalau sapi kan belum tentu mana, dalam setahun itu belum tentu mana dia. Dari itulah karena nyoba melihara kambing. Nah, kemudian ilmu perawatannya, Perawatan. awal mulanya susah apa enggak, kemudian supaya nyampe kambingnya sampai sekarang bagus-bagus itu gimana? Ilmu. Oh iya ya. Kalau masih pemula gitu ya, kalau bisa sih meliharanya jangan banyak dulu, biar kan masih belajar nih ngerawatnya, biar nggak kelabakan. Kalau perawatan kambing sih sama aja sih sama kambing yang lain. Paling kalau etawa mandiin harus rutin, itu aja. Iya. Untuk ceritain modal awal kerjasama dengan orang tua. Oh iya. Ceritain. Kalau modal awal sih dari orang tua, bikin kandang, bibit kambingnya dari orang tua semua. Jadi kalau menurut Bli, peran orang tua itu untuk support anak atau generasi Hindu itu penting, boleh sampaikan? Buat generasi Hindu, peran orang tua dalam usaha kayak gini ya. Kalau dari orang tua saya sih sangat mensupport. Dari modal, dari semangat, terus orang tua juga bantu-bantu
mengurusnya, ngarit gitu juga. Saat lagi sibuk nggak bisa handle, orang tua yang ngarit. Kalau buat pemuda yang lain yang kurang support dari orang tua, mungkin harus dibuktikan dulu gitu ya. Kalau apa yang mau kita usahakan itu benar-benar menghasilkan, mungkin dari situ orang tua akan setuju, mensupport juga. Pengen punya jantan kayak gini gimana? Terus Iya. depannya seperti apa? Pengen punya jantan kayak gini itu gara-gara ya lihat kawan-kawan tim Etawa di sana pada bisa ikut jalan-jalan bawa kambing kontes gitu ya. Jadi pengen punya juga. Untuk bisa beli ini ya dari jual anak-anakan pejantan yang kelas standar lah dulu. Dijual beberapa ekor, dapatlah hasil pejantan kayak gini. Kalau kambing mulai beranak tentu seneng bener kalau kandang jadi rame kan. Terus itu juga kan udah kelihatan hasilnya. Jantan ini boleh pesen gimana? Pesannya sama ketuanya itu Alung Etawa Farm dari Lampung Timur. Ada channelnya di YouTube. Jadi memang murni bawa dari Jawa lah ya? Ya dari Jawa, ya. Nah, Bli, perawatan kambing-kambing yang sekarang di kandang Bli itu supaya kelihatan bagus itu gimana? Untuk perawatannya, Tapi kan bagus-bagus tuh. ya perawatannya pagi dikasih pakan tambahan kayak ampas tahu sama dedek. Kalau betina mandinya sebulan sekali sih biasanya. Kalau pejantan nih, kalau bisa seminggu sekali. Kalau nggak ada hujan, bisa lah seminggu sekali dimandiin biar nggak kusam bulunya. Itu aja sih, simpel. Kalau kambing Etawa, nggak ada patokan umur sih mas. Kadang baru lahir udah ada yang mesen gitu. Asalkan bagus kualitasnya. Kalau yang standar paling umur 3 bulan udah siap jual. Kalau yang nggak masuk kontes. Terus ada juga yang ditahan gitu ya, nggak mau dijual. Karena kan, iya sayang, mau dibawa sendiri dulu ke apa event-event kontes gitu. Mau ditunjukin ini hasil breeding saya gitu. Ya kalau ada yang nawar tinggi ya tetap dijual juga. Ketergiur harganya gitu. Harga yang menggoda. Kalau Selama ini udah jalanin. kalau saya umur 4 bulan harga 5 juta aja dah tergoda. Mas. Kecuali kalau emang kualitasnya memang benar-benar bagus banget nih, masuk ke kontes gitu ya. Kalau 5 juta belum tak lepas paling umur 4 bulan. Biasanya kalau ini telinga kontes itu gimana? Kontes itu dari kepalanya bluer, terus telinganya ini simetris, luar dalamnya sama gitu. Lurus, nggak ada lempit-lempitan. Sama panjang, minimal 35 cm panjangnya. Lebarnya minimal 4 cm lah. 5 cm ya. Kalau ternak itu kuncinya di pakan sih mas utama. Sediain pakannya dulu tuh, dilihat di lingkungannya adanya apa aja gitu, dimanfaatin kayak limbah pabrik jagung kan ada jenjetnya tuh, bisa dijadikan pakan. Terus limbah apa namanya? Iya, ampas tahu dari pabrik tahu. Jadi nggak harus ngarit kalau peternak milenial katanya kan, tidak harus ngarit. Bisa bikin fermentasi. Kalau mikir gengsi sih nggak bakal jadi. Buat generasi Hindu Nusantara, jangan gengsi untuk usaha di desa. Untuk sukses itu nggak harus di kota. Kita bisa baca peluang usaha di desa. Seperti saya, ternak kambing ini kan awalnya sih diremehin sama orang gitu ya. Tapi tetap saya kekeh ternak, masa nggak ada hasilnya. Setelah sekian tahun, berapa 2 tahun,
baru tuh kelihatan dia. Mulai jual-jual anak-anakannya. Kayak tadi yang saya pegang itu harga 5 jutaan. Kalau itu punya 10 ekor kan udah berapa itu duitnya, tinggal dikalikan. Jadi kalau pemuda itu jangan gengsi. Kalau gengsi kita ketinggalan sama generasi yang lain. Modal awal saya ternak kambing dari bibit sama kandang itu 50 juta. Udah selama 2 tahun ini udah kembali modal sih Mas. Dari jualan anak-anaknya aja udah ngasilin 70-an lebih. Jadi tetap semangat. Iya, tetap semangat. Sama di. Iya, sama-sama.